Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumbaya 2021. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran bahasa Inggris, yaitu materi teks prosedur atau prosedur teks. Nah, bersama Kak Alisha, hari ini kita akan diskusi bareng nih, apa sih itu prosedur teks, apa itu ciri-cirinya, bagaimana itu strukturnya, dan bagaimana sih contoh dari prosedur teks itu sendiri. Nah, kita masuk ke materi tentang prosedur teks. Nah, apa sih Kak prosedur teks itu? Nah, jadi teman-teman, prosedur teks itu adalah teks yang menunjukkan bagaimana cara membuat sesuatu atau cara melakukan sesuatu dengan berurutan atau step by step. Nah, jadi teman-teman, kata kunci dari prosedur teks ini adalah kita ingin mengetahui dan menunjukkan bagaimana sih cara untuk membuat sesuatu dan disertai dengan langkah-langkahnya atau step by step-nya. Nah, biasanya teman-teman, kalau kita menemukan prosedur teks ini, biasanya terdapat di berbagai kemasan makanan, seperti kemasan mie instan. Itu pasti ada petunjuk bagaimana cara kita memasak mie instan tersebut. Terus di kemasan mungkin di kemasan kalau teman-teman beli mainan baru itu biasanya ada prosedur teksnya seperti langkah-langkah bagaimana cara teman-teman untuk mengaktifkan mainan baru tersebut gitu. Nah, jadi kata kuncinya itu adalah cara membuat ya, teman-teman. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan kita belajar tentang prosedur teks ini? Nah, tujuan dari belajar prosedur teks ini adalah untuk memberikan petunjuk tentang bagaimana cara melakukan sesuatu melalui tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang runtut. Nah, jadi tujuan kita mempelajari prosedur teks ini adalah untuk mengetahui nih, apa sih step-step yang benar untuk bisa melakukan sesuatu itu seperti apa. Nah, jadi kata kuncinya itu adalah untuk memberikan petunjuk bagaimana sih cara melakukan yang benar. Gitu. Nah, selanjutnya nih kita masuk ke struktur prosedur teks. Nah, jadi struktur prosedur teks itu ada 3. Yang pertama ada aim atau goal atau tujuan. Yang kedua adalah materials. Dan yang ketiga adalah step atau langkah-langkahnya gitu. Jadi teman-teman ingat aja, struktur prosedur teks ini ada 3, yaitu aim, materials, dan step atau langkah. Jadi teman-teman ingatnya gini aja, depannya A, belakangnya M, dan akhirannya itu S. Jadi AMS. A itu aim, M itu materials, dan S itu adalah step. Gitu. Nah, sekarang kita masuk nih, kita bedah satu-satu tentang aim. Nah, jadi aim atau goal ini merupakan tujuan dari prosedur teks itu sendiri. Nah, biasanya aim atau goal ini merupakan judul dari teks prosedur gitu. Jadi misalkan teman-teman pernah melihat teks prosedur tentang how to make fried rice atau how to make sunny side egg gitu. Jadi M ini merupakan tujuan dari prosedur teks tersebut. Jadi tentang bagaimana sih cara membuat nasi goreng, how to make fried rice, atau bagaimana cara membuat telur ceplok atau sunny side egg gitu. Jadi menunjukkan tentang apa sih yang akan kita buat atau apa yang akan kita lakukan gitu. Pokoknya ingat aja, biasanya M ini terletak di judul teman-teman atau deskripsi. Tuh. Nah, biasanya diawali oleh kata how. Misalkan how to make bla bla bla, how to make bla 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 gitu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah materials. Nah, jadi pada bagian ini membuat berbagai daftar bahan dan alat-alat untuk menyelesaikan prosedur teks tersebut. Nah, biasanya pada bagian ini terdapat misalkan ada bahan-bahan untuk membuat nasi goreng atau bahan-bahan untuk membuat telur ceplok gitu. Biasanya struktura itu di bagian judul, terus ini biasanya ada bahan-bahan misalkan bahan-bahannya itu ada nasi, terus bahan-bahannya ada minyak, ada telur gitu. Nah, ini
yang disebut dengan materials, gitu teman-teman. Nah, tapi perlu diingat, namun tidak semua prosedur teks ini membutuhkan material, karena bisa aja prosedur teks ini langsung ke step by step-nya atau langkah-langkahnya gitu. Nah, yang ketiga itu adalah step atau langkah-langkah. Nah, di sini ini merupakan seluruh rangkaian langkah-langkah yang harus dilakukan dengan secara berurutan. Nah, step ini harus dilakukan agar tujuan apa yang diutarakan ini pada bagian ini dapat tercapai gitu. Jadi, step ini biasanya terletak setelah materials. Jadi, judul dulu di atas, baru materials atau bahan-bahan, baru langkah-langkahnya atau step-nya. Kayak misalkan pertama panaskan minyak untuk menggoreng telur. Lalu yang kedua kocok telur hingga merata, lalu tambahkan garam. Nah, itu termasuk dengan bagian step. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan itu seperti apa gitu. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang ciri-ciri dari prosedur teks. Jadi gimana sih cara kita tahu bahwa ini merupakan teks prosedur gitu. Nah, yang pertama adalah biasanya teks prosedur ini menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Nah, contohnya kayak cut the banana into pieces, atau artinya adalah potong pisang menjadi beberapa bagian. Terus ada don't mix the coconut milk with water. Jangan campur jangan campur coconut milk atau santan bersama dengan air. Terus ada heat the water for 5 minutes, yaitu panaskan air selama 5 menit. Jadi kata kuncinya adalah terdapat kata-kata suruhan atau kata-kata perintah seperti potong bawang menjadi bentuk dadu, terus kocok telur hingga merata gitu. Dan biasanya kalimat imperatif ini diakhiri oleh tanda seru gitu. Tapi nggak semua menggunakan tanda seru ya teman-teman. Jadi teman-teman ingat aja kalau misalkan kalimat suruhan ini merupakan salah satu ciri-ciri dari prosedur teks itu sendiri. Nah, ciri-ciri yang kedua adalah menggunakan action verb atau kata kerja action seperti crack atau memecahkan, chop yang artinya mencincang, cut yang artinya memotong, terus heat artinya memanaskan, mix artinya mengaduk, dan seterusnya gitu. Jadi menggunakan kata-kata kerja seperti misalkan mix the egg with salt, kocok telur bersama dengan garam. Terus ada boil boil the sauce until it's done, atau artinya adalah rebus sausnya sampai mematang, atau mungkin fry the chicken until it's being golden, artinya goreng ayam sampai berwarna kecoklatan gitu. Nah, yang ketiga adalah menggunakan sequence adverbs. Nah, jadi sequence adverbs ini adalah kalimat-kalimat atau kata-kata yang mengindikasikan tentang urutan. Jadi kayak first, second, next, then, finally, and while. Jadi kata-kata berurutan ini seperti pertama atau first, lalu second gitu. Nah, contohnya kayak misalkan nih, teman-teman misalkan ingin memasak telur ceplok gitu. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah the first step is crack the egg with salt. Jadi pecahkan telur dengan garamnya. And the second, put it into the bowl and mix it until it's done. Artinya, tuangkan di dalam mangkok, lalu kocok sampai merata. Next, we prepare the oil and heat it. Nah, selanjutnya kita memprepare panaskan minyak untuk telur ini dituangkan. Lalu, then we fry the egg until it's being golden. Nah, artinya adalah goreng telur sampai berwarna kecoklatan atau keemasan. Dan finally,
the egg is done. Nah, akhirnya telur itu sudah siap untuk dimakan gitu. Nah, biasanya intinya ini second adverb ini tentang kalimat berurutan gitu. Jadi seperti pertama, kedua, lalu, setelah itu, dan gitu. Nah, selanjutnya yang keempat adalah menggunakan adverbials atau kata keterangan. Nah, untuk menyatakan rinci waktu dan tempat. Misalkan, cook the mixture for 1 hours. Nah, jadi 1 hours ini itu adalah si adverbials-nya, menunjukkan kata keterangan waktu gitu. Jadi artinya adalah masak sampai 1 jam gitu. Atau misalkan mungkin teman-teman ingin menggoreng Indomie atau mie instan misalkan. Nah, itu berarti terdapat kata adverbial seperti boil the noodles for 15 minutes, artinya rebus mie sampai selama 15 menit gitu. Jadi for 15 minutes-nya ini adalah si adverbials-nya gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir atau yang kelima adalah menggunakan simple present tense atau menggunakan kalimat present sekarang. Nah, contohnya kayak first cut the fruit round or dice. Pertama, potong buah dalam bentuk melingkar atau kotak-kotak. Lalu tuangkan ke dalam wadah gitu. Nah, jadi pasti prosedur teks ini menggunakan kalimat-kalimat present yang ditandai oleh ada unsur kalimat now, terus ada unsur kalimat first atau cut gitu. Jadi nggak ada menggunakan kalimat-kalimat past tense, itu nggak ada gitu. Nah, ini ada contoh nih teman-teman. Contoh tentang prosedur teks, yaitu how to make fried rice atau bagaimana cara membuat nasi goreng ini, seperti ini ya. Nah, ingredients atau bahan-bahan. Nah, sebelum kita baca ingredients, teman-teman coba deh identifikasi dulu. Ini termasuk ke bagian apa? Nah, betul, ini masuk ke bagian aim atau goals, yaitu bagaimana cara kita untuk tujuan dari teks prosedur ini itu apa, yaitu untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana cara membuat nasi goreng gitu. Nah, lalu masuk ke ingredients atau bahan-bahan. Nah, ini masuk ke bagian materials atau bahan-bahan. Jadi ada 2 cloves of garlic atau 2 siung bawang putih. Jadi garlic ini bawang putih ya teman-teman. Cloves ini siung. Jadi artinya 2 siung bawang putih. Nah, lalu yang kedua ada 2 onions atau 2 bawang bombay. Jadi onions ini adalah bawang bombay ya. Lalu an egg atau sebutir telur. Nah, lalu 1 tablespoon of vegetable oil. 1 sendok makan minyak goreng. Nah, jadi spoon ini adalah sendok, vegetable ini adalah minyak sayur. Jadi 1 sendok makan minyak sayur gitu. Lalu a plate of rice, sepiring nasi atau siapkan piring untuk wadahnya. Lalu yang terakhir adalah salt atau garam gitu teman-teman. Nah, sekarang kita masuk nih ke step by step-nya atau langkah-langkahnya. Nah, di slide ini tuh termasuk step ya, yang seperti kakak udah jelaskan tadi tentang struktur prosedur teks. Ini termasuk stepnya. Jadi pertama nih, first, chop garlic and onions into the small pieces. Nah, tunggu sebentar. Nah, first ini tadi ada di ciri-ciri yang mana coba? Bisa tahu nggak teman-teman? Nah, jadi first ini itu masuk ke bagian ini, apa namanya, adverbial, atau masuk ke adverb sequence yang menunjukkan ini, apa namanya, yang menunjukkan urutan. Jadi pertama, potong-potong kecil bawang putih dan bawang merah, chop garlic and onions into the small pieces gitu. Nah, lalu yang kedua, second, heat vegetable oil on a frying pan. Ini masih sama juga menggunakan adverb sequence,
Yaitu kedua, panaskan minyak goreng di wajan penggorengan. Jadi heat ini artinya panaskan. Vegetable oil itu artinya minyak goreng atau juga minyak sayur juga bisa. Dan frying pan ini artinya wajan gitu. Jadi teman-teman sambil bayangin ya, kalau misalkan teman-teman nih pernah ngelihat orang tuanya bikin nasi goreng, kan biasanya kan habis motong-motong bawangnya itu kan dimasukin ya, ditumis dulu di minyak panas gitu. Nah, lalu yang ketiga atau third, put the chopped garlic and onion into the hot vegetable oil. Nah, setelah kita tadi potong-potong garlic dan bawang merahnya, lalu masukkan nih ke si vegetable oil yang udah panas gitu. Lalu fry them a while. Artinya tumis sementara gitu. Jadi pada kalimat ketiga ini itu artinya masukkan potongan bawang merah dan bawang putih ke dalam minyak panas lalu tumis sementara waktu sampai wanginya ini kecium gitu teman-teman. Jadi di sini chop ini artinya potong ya, masukkan potongan. Nah, nih, ini kan ada chop, ini ada chopped, ada belakang ed. Jadi choppednya belakang ed ini artinya adalah potongan-potongan yang udah kita lakukan di sini. Gitu. Nah, lalu step yang keempat atau fourth, add an egg into the pan and stir them. Nah, lalu yang keempat adalah masukkan telur ke wajan dan aduk-aduk gitu. Nah, di sini ini kakak nulisnya telur versi yang orak-arik ya gitu. Jadi kalau teman-teman mau versi telur yang di dadar gitu juga bisa. Jadi nanti masuknya ke step yang setelah nomor 5 gitu. Nah, jadi yang keempat adalah masukkan telur nih. Kita goreng telur ke dalam wajannya dan kita aduk-aduk, stir them. Stir ini artinya aduk. Tuh. Nah, lalu yang kelima atau fifth, put one plate of rice, fry and mix them around 3 minutes. Nah, artinya kelima, masukkan sepiring nasi, goreng dan aduk-aduk selama kurang lebih 3 menit. Nah, jadi setelah kita tadi menggoreng telurnya kita orak-arik, habis itu kita ambil nih sepiring nasi yang tadi kita udah siapkan dan masukkan ke wajannya. Lalu aduk-aduk selama 3 menit sampai semuanya itu merata antara si nasi dan si telurnya. Itu. Nah, lalu yang keenam atau six, add 2 pinch of salt. Continue frying until the rice is mixed perfectly. Nah, yang keenam adalah masukkan 2 jumput garam. Nah, jadi pinch ini yang PINCES ini itu artinya jumput ya. Jadi masukkan 2 jumput garam ke dalam wajan tersebut, lalu goreng dan aduk sampai tercampur merata gitu. Nah, nanti setelah teman-teman masukkan garam terus diaduk-aduk campur merata sampai rasanya udah pas. Lalu finally put the fried rice on a plate. Nah, fried rice ini is ready to serve. Fried rice ini udah siap nih untuk disajikan gitu. Nah, dari langkah-langkah ini teman-teman tahu nggak ini masuk ke bagian mana? Nah, ini itu masuk ke bagian conclusion atau ke bagian akhir. Jadi step ini sudah selesai dilakukan. Jadi finally ditandai dengan kalimat finally gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke supaya teman-teman lebih paham lagi tentang prosedur teks, coba teman-teman buat satu prosedur teks, boleh pakai bahasa Indonesia dulu atau mungkin boleh ke bahasa Inggris. Misalkan teman-teman mau bikin prosedur teks tentang cara membuat mie instan atau prosedur teks cara membuat jus mangga gitu. Nanti teman-teman tulis aja di kertas menggunakan bahasa Indonesia juga boleh. Dengan acuannya itu struktur-strukturnya. Jadi harus mencakup aim tadi, harus mencakup materials, terus harus mencakup step-nya gitu. Gak usah panjang-panjang, pendek-pendek aja, yang penting teman-teman paham artinya itu seperti apa gitu.
Cukup satu aja teks prosedurnya, nggak usah banyak-banyak gitu ya. Nanti kita akan bahas bareng-bareng di sesi offline nanti ya. Oke. Nah, karena kita udah udah selesai nih materi tentang prosedur teks. Terima kasih banyak teman-teman yang udah mendengarkan penjelasan kakak hari ini. Jika teman-teman masih ada yang mau ditanya, masih bingung tentang struktur, ciri-cirinya, cara membuatnya, teman-teman jangan ragu untuk bertanya di grup chat atau di offline nanti. Kita diskusi bareng-bareng tentang materi tes prosedur ini. Nah, sebelumnya, Kakak mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penjelasannya. Semoga penjelasan Kakak ini bisa dimengerti oleh teman-teman semua gitu. Dan jangan lupa ya teman-teman dikerjain latihan soalnya supaya nanti teman-teman paham ke depannya cara membuat prosedur teks dan cara mengidentifikasi prosedur teks ini gitu teman-teman. Oke. Karena kita udah selesai, Kakak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye teman-teman. Thank you.